Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita kembali lagi mau mendengar kebenaran firman Tuhan lewat program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita mau kembali belajar dalam kitab Lukas. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-6, kita akan membahas dalam satu perikop ini. Namun saya akan membacakan ayat pokoknya yang terdapat dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Lukas pasal 9 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di sana firman Tuhan berbunyi, "Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang." Bila kita melihat dalam cerita ini, di mana di sana judul perikop dikatakan bahwa Yesus mengutus ke-12 murid. Bila kita mau bersama-sama belajar pada saat pagi hari ini, di sini dikatakan bahwa ketika Yesus mengutus ke-12 murid-muridnya untuk pergi ke suatu kota dan tinggal di rumah orang. Di sana dikatakan di ayat yang ke-4, di sana dikatakan bahwa bila sudah datang ke rumah orang, bila engkau diterima, maka tinggallah di rumah tersebut. Nah, jika kita melihat lagi, apa tujuan mereka? Tuhan utus untuk datang ke sebuah kota tersebut. Tujuan murid-murid Tuhan Yesus itu datang yaitu untuk menyembuhkan, bahkan memberitakan kerajaan Allah, bahkan untuk mengusir setan-setan. Dan di sana Tuhan Yesus membekali atau memberikan kepada mereka murid-muridnya sesuatu hal. Apa yang Tuhan berikan? Yaitu Tuhan memberikan, itu di ayat yang pertama, Tuhan memberikan mereka tenaga dan kuasa supaya mereka mampu menguasai segala hal yang terjadi di sebuah kota tersebut, untuk menyembuhkan sakit penyakit, untuk menguasai setan-setan. Maka Tuhan membekali ke-12 muridnya itu dengan tenaga dan kuasa yang daripada Tuhan. Nah, bahkan Yesus juga berpesan kepada mereka, ketika nanti mereka pergi, ketika nanti mereka akan menuju ke tempat yang Tuhan mengutus mereka tersebut, Tuhan di sana berpesan kepada murid-muridnya. Tuhan berkata, ketika engkau pergi, jangan engkau membawa satupun barang-barang. Kita lihat di ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Kenapa Tuhan berkata seperti itu kepada murid-muridnya yang Dia utus? Tuhan berpesan supaya murid-muridnya ketika ketika melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan, mereka tidak boleh membawa makanan, roti ataupun pakaian-pakaian yang lainnya. Supaya apa? Di sini kita dapat belajar. Di sini kita dapat mengambil suatu hal yang baik dari kisah ke-12 murid Tuhan Yesus yang Tuhan utus untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, di sini mengajarkan kita supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak takut dengan hal-hal jasmani. Ketika Tuhan yang mengutus, ketika Tuhan yang mempercayakan kepada kita sesuatu hal yang harus dan wajib kita lakukan, bahkan itu sesuatu hal yang benar-benar dari Tuhan, perintah yang harus kita kerjakan. Misalkan kita melayani Tuhan, kita dipercayakan untuk melakukan pelayanan dan sebagainya. Ketika Tuhan yang sudah mempercayakan kita, mari kita belajar untuk berserah, kita belajar untuk tidak khawatir, kita belajar untuk tidak takut. Karena di sini pesan Tuhan kepada murid-muridnya, bahkan bukan sekedar kepada murid-murid Tuhan Yesus, namun firman Tuhan ini juga datang kepada saya, bahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan kembali kepada kita ketika Tuhan yang mengutus, ketika Tuhan yang sudah memberikan tugas tanggung jawab, maka Tuhan yang akan memampukan kita semua. Puji nama Tuhan.
Nah, dari ayat yang sudah kita baca di ayat yang ketiga tadi, Tuhan tidak mengizinkan murid-muridnya untuk membawa sesuatu hal apapun. Begitu juga dengan kita. Jangan pernah kita mengkhawatir hal-hal jasmani. Jangan pernah kita takut tentang hal-hal akan kekurangan. Karena segala sesuatunya Tuhan yang menyediakan bagi kita. Bila kita melihat apakah murid-murid itu khawatir, apakah murid-murid itu takut, secara pemikiran kita sebagai manusia, mungkin dalam perjalanan mereka menuju ke sebuah kota yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir setan-setan yang ada di sana. Di sini tidak dijelaskan beberapa hari perjalanan mereka, namun secara manusia mungkin mereka akan merasa kelaparan. Mungkin mereka akan merasakan ketidakmampuan dalam perjalanan. Namun kita melihat tidak ada keluh kesah dari murid-murid Tuhan Yesus. Mereka melangkah, mereka menjalani, mereka melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan di sana juga Tuhan sudah membekali mereka dengan kuasa dan tenaga. Saya yakin dan percaya murid-murid Tuhan Yesus ini mereka mendapatkan kekuatan yang benar-benar daripada Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, bila kita melihat di ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Di sana dikatakan bahwa jika mereka sudah sampai ke sebuah kota tersebut, bahkan jika di sana ada orang yang tidak menerima mereka, pergi. Jangan menunggu di tempat tersebut. Namun Tuhan mempertegaskan kepada mereka bahwa keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Nah, di sini Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka meninggalkan orang-orang yang tidak menerima mereka. Bahkan satu hal yang harus kita tahu, satu hal yang harus kita ingat, ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita melayani Dia, ketika kita melakukan segala hal yang positif yang dari Tuhan, tentunya ada orang-orang yang tidak senang. Tentunya ada orang-orang yang tidak ingin kita memberitakan kabar kebenaran, kabar kebaikan tentang Yesus. Seperti murid-murid Tuhan Yesus di sini dikatakan bahwa jika nanti mereka datang ke sebuah kota tersebut dan mereka diusir, mereka disuruh keluar, maka Tuhan katakan keluar. Jangan tetap di situ. Seperti saya katakan tadi, ketika kita mengikuti Yesus, tentunya ada orang-orang yang tidak senang. Tentunya ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin membuat kita gagal melakukan segala tugas-tugas kita seperti pelayanan-pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, di ayat yang kelima ini pesan Tuhan kepada murid-muridnya. Bukan hanya sekedar kepada murid-murid Yesus, namun juga kepada kita. Nah, saya akan lanjutkan di ayat yang ke-6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ini tugas tanggung jawab mereka yang Tuhan berikan. Mereka kerjakan, mereka lakukan, bahkan mereka mengelilingi desa sambil memberitakan Injil, memberitakan kebenaran tentang Yesus. Mereka tidak pantang menyerah, mereka terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, bahkan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menonton rekaman, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kiranya kita termotivasi, kita mendapatkan pelajaran yang baik tentang di mana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, yaitu tugas tanggung jawab mereka yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka kerjakan dengan baik. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.